mendengarkan satu khotbah yang berjudul Mengenal dan Mengembangkan Karunia Pelayanan. Saudara, sebagai umat Kristen, kita semua tentunya dipanggil untuk melayani. Namun, setiap orang tentunya memiliki karunia yang berbeda-beda dalam pelayanan. Karunia-karunia ini diberikan oleh Tuhan untuk membangun tubuh Kristus dan memuliakan namanya di dunia ini tentunya. Saudara, kali ini kita akan mempelajari tentang karunia pelayanan. Bagaimana mengenalnya dan bagaimana mengembangkannya dalam pelayanan. Ada yang saya mau tanyakan malam hari ini. Dan mungkin saudara-saudara berpikir atau mau bertanya, apa itu karunia pelayanan? Saudara, karunia pelayanan adalah kemampuan yang diberikan oleh Roh Kudus kepada setiap orang percaya untuk melayani gereja dan membangun tubuh Kristus. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 4 dan 6, Rasul Paulus mengatakan bahwa ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semua dalam kehidupan kita sebagai pelayan. Yang kedua, mengenal karunia pelayanan. Setiap orang memiliki karunia yang berbeda-beda dalam pelayanan. Ada yang memiliki karunia mengajar, karunia memimpin, karunia merawat, dan sebagainya. Dan untuk mengenal karunia pelayanan kita harus berdoa dan meminta petunjuk dari Roh Kudus tentunya. Selain itu, saudara-saudara, kita juga bisa meminta pendapat dari saudara-saudara seiman dan mengamati minat dan bakat yang kita miliki. Luar biasa, saudara-saudara. Namun kita akan masuk di bagian yang ketiga, mengembangkan karunia pelayanan. Setelah kita mengenal karunia pelayanan kita, saudara, kita harus mengembangkannya dengan cara belajar firman Tuhan dan latih. Kita bisa bergabung mungkin dengan kelompok pelayanan di gereja atau mengikuti pelatihan-pelatihan pelayanan. Selain itu, kita juga harus memperhatikan kebutuhan gereja dan mencari cara-cara untuk mempergunakan karunia pelayanan kita dengan baik. Saudara, yang selanjutnya di sini dikatakan menghindari kesombongan dalam pelayanan. Ini di bagian yang keempat. Ini sangat penting buat kita sebagai seorang pelayan. Dalam melayani gereja, kita harus menghindari kesombongan dan harus merendahkan diri. Diingat, penting sekali, di mana firman Tuhan malam ini mengingatkan kita juga di dalam Filipi 2 ayatnya yang ayat 3 dan 4. Di sana dikatakan Rasul Paulus mengatakan,
dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Saudara, karunia pelayanan adalah anugerah dari Tuhan yang harus kita kembangkan dengan baik. Mari kita berdoa dan meminta petunjuk dari Roh Kudus untuk mengenal dan mengembangkan karunia pelayanan kita, sehingga kita bisa membangun tubuh Kristus dan memuliakan namanya di dunia ini.